Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatil mubarakah, tahiyatil ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وقال رسول الله innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raya Lantai Batu, yang sama-sama kita hormati pengurus dan pengelola pendidikan di Masjid Raya Lantai Batu, kepala sekolah, majelis guru, dan seluruh jajarannya, yang sama-sama kita muliakan ayah bunda, para orang tua, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cedek pandai, bundo kanduang, seterusnya kepada anak-anak kami yang kami cintai, yang hari ini merasakan sebuah proses pendidikan yang luar biasa. Alhamdulillah, apa yang kita rasakan hari ini adalah sebuah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala yang pendidikannya itu paling sempurna dan paling paripurna. Salat adalah sesuatu yang patut untuk kita tuju. Ingat Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa kita bersolawat kepadanya di dalam setiap solat-solat kita. Salah satu doa dan prestasi terbaik Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga jadikan anak keturunanku adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan solat. Maka solat subuh hari ini yang sudah memasuki agenda ke-51 ini suatu hal yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, yang insya Allah nanti akan berkesan kepada anak generasi kita. Dan bapak ibu, ayah bunda semua, pengurus masjid, pengelola pendidikan kita semua, ini merupakan sebuah amal yang luar biasa yang kita tinggalkan kepada generasi kita. Mencetak, melahirkan, membimbing generasi-generasi terbaik umat ini melalui media solat subuh. Dan inilah ahsanu amala yang kita inginkan. Inilah amalan terbaik yang kita inginkan, yang diingin-inginkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Jadi ketika orang-orang mendekati sakaratul maut, tidak ada yang ingin mereka lakukan kecuali mereka ingin beramal soleh. Ketika mereka hendak dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin melaksanakan amal soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datang
kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula, dan mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda ajalku agak sebentar ya Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku mau bersedekah ya Allah, dan aku mau mengerjakan amal-amal saleh. Maka semuanya patut hari ini sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa. Ayah bunda, kesyukuran ini mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara sampai akhir hayat kita masih bisa melaksanakan, mengantarkan anak-anak kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan wasilah jalan untuk orang tua-tua kita. Ayah bunda kita adalah anak dari orang tua kita, yang mereka hari menunggu amal-amal terbaik yang dilakukan oleh anak generasinya. Dan ketika kita hari ini menyiapkan generasi-generasi terbaik, mereka mendapatkan aliran-aliran pahala dari kerja-kerja kita hari ini. Dan insya Allah itu juga menjadi aliran pahala yang tidak putus bagi kita nanti ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa motivasi Allah menjadikan yang hidup, yang mati untuk melihat siapa yang terbaik di antara kita amal-amalnya. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah mengajarkan amal-amal terbaik untuk kita. Kalaulah bukan karena pengajaran Rasulullah, kita tak tahu bagaimana cara beramal. Anak-anakku sekalian, bisa kita solat sendiri tanpa mencontoh kepada Rasulullah? Bisa kita solat tanpa mencontoh Rasulullah? Saya lagi semangat nih, tambahlah solat subuh satu lagi. Ada yang solat subuh 3 tadi? Ada. Tak bisa kita tambah-tambah solat subuh 2. Solat maghrib berapa? 3. Karena semangat dia tambah solat maghrib satu lagi. Tak boleh. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita menuju kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mau tak mau kita nanti kembali kepada Allah. Saya tak maulah kembali sama Allah. Gitu ya. Tidak bisa. Kita harus kembali kepada Allah karena kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkanlah amal ketika kembali kepada Allah agar kita masuk surga. Yang ingin masuk surga tunjuk tangan. Oh, masuk surga seluruhnya ya. Yang rajin baca Quran tunjuk tangan. Wih, luar biasa. Yang masih suka nangis tunjuk tangan. Tidak ada. Yang suka ganggu kawan tunjuk tangan. Tidak ada ya. Insya Allah soleh solehah semuanya. Insya Allah kita berkumpul nanti di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayah bunda, anak-anak kami yang kami sayangi, ini apresiasi yang luar biasa kepada pengurus masjid, pengelola pendidikan, kepala sekolah beserta majelis guru untuk kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Sebab Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, solat adalah model pendidikan yang paling sempurna yang Allah berikan kepada kita. Tadi anak-anak sekalian, ada imam, ada jamaah, anak-anak berbaris di belakangnya. Kalau dalam pengaturan yang pernah kita dulu diajarkan, dipelajari, yang anak laki-laki ini di belakang saf laki-laki, anak perempuan di depan saf ibu-ibu, dijaga mereka di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi mereka tidak di belakang, di tengah-tengah, sama-sama dalam pengawasan dan kontrol orang tua. Walaupun imamnya sama, walaupun di dalam masjid yang sama, pahalanya beda-beda.
Bisa jadi ada jamaah yang lebih besar, yang lebih tinggi pahalanya dari imam. Bisa jadi pahala makmum yang satu ini lebih tinggi dibandingkan dengan makmum yang sebelahnya lagi. Tetapi intinya pahala di dalam solat berjamaah ini pahala yang berlipat ganda, walaupun berbeda-beda. 27 kali lipat itu adalah hitungan Allah yang sebenarnya itu tidak terhingga. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 10. Kalau sudah pangkat 27, itu tidak bisa lagi dihitung itu sebenarnya. Maka berburulah ketika kita solat itu solat berjamaah. Nanti anak-anakku sekalian, kalau ada yang masih terlambat solatnya, ada. Nanti kalau terlambat nanti antum sini, antum jadi makmum. Berdua orang usahakan juga solat berjamaah. Satu jadi imam. Siapa yang sudah bisa jadi imam? Kalau jadi makmum bisa semuanya ya. Termasuk juga kalau yang perempuan, kalau 2 orang atau beberapa orang yang tertinggal solat, tetap usahakan solat berjamaah. Berjamaah karena pahalanya besar. Besar sekali. Nah, maka Bapak dan Ibu, kita pun seperti itu. Mengajarkan, mendidik anak-anak kita menghidupkan solat-solat berjamaah. Dan inilah prestasi yang terbaik. Kalau kita baca surah Al-Kahfi tadi, mereka akan menjadi orang-orang hebat kelak. Dari berdiri solat saja, mengajarkan anak-anak berdiri dengan benar, dengan betul. Anak-anak solatnya masih ada enggak yang goyang-goyang? Yang sakit-sakit pinggang kalau solat? Atau ganggu-ganggu kawan kiri kanan? Kalau dia sudah betul berdirinya, apalagi nanti kalau upacara bendera nampak kelihatan seperti apa berdirinya. Dalam solat dilatih kita berdiri dengan benar. Aqimis sholah, dirikanlah solat. Di sini Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, idh qamu, ketika mereka berdiri. Jadi generasi Islam yang hebat itu adalah generasi yang dari berdirinya saja nampak, berdirinya saja hebat. Tidak ada dia loyo-loyo, tidak ada dia main-main, kecuali dia berdiri dengan serius. Itulah nanti Allah sebut sebagai pemuda yang hebat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Aku akan kisahkan kepada kalian sebuah an-naba dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau kita ingin menjadi generasi-generasi terbaik, ayah bunda, kalau anak-anak kita ini menjadi generasi terbaik, Allah yang menuntunnya. Bagaimana caranya menjadi mereka orang-orang yang akan menggemparkan dunia, orang-orang yang akan menjadi berita besar, orang-orang yang akan membuat cerita-cerita besar tentang keluarga kita, tentang kampung kita ini, tentang nagari kita ini. Allah sebutkan itu adalah berita besar. Aku akan kisahkan kepada kalian sebuah berita besar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Siapakah mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Apa sarana untuk kita menanamkan keimanan kepada anak-anak kita? Salat subuh adalah sarana untuk menanamkan keimanan. Adalah Buya Hamka mengingatkan kepada kita, kalau kamu ingin mencari orang yang orang Islam, kalau kamu ingin melihat orang Islam, tengoklah waktu solat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu orang Islam semuanya tuh. Tak muat-muat masjid, bahkan lapangan penuh semuanya orang Islam. Tapi kalau kamu mau melihat orang beriman, datanglah tengok solat subuh. Ini menanamkan keimanan yang luar biasa. Oh, kasihan kita masih kecil-kecil dingin. Nanti bagaimana? Nanti dia demam, sakit. Justru membawa solat subuhlah sebenarnya tanda kita kasihan dengan anak kita. Jangan biarkan dia tidur mendengkur. Jangan biarkan dia
larut di dalam mimpinya ketika solat subuh sudah datang, kecuali kita bangunkan, tentu dengan cara-cara yang terbaik. Maka ayah bunda sekalian, inilah sarana menanamkan generasi-generasi hebat, menanamkan keimanan di dalam hatinya. Sebab Allah katakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Iman di dalam dadanya, iman di dalam hatinya perlu kita terus pupuk, kita kembangkan, kita tumbuhkan. Karena ayah bunda, dia seperti pohon. Iman itu seperti pohon. Dan tanamlah pohon yang baik, agar dia nanti berbuah dengan buah yang baik. Tanamkan kata-kata yang baik, ajarkan kata-kata yang baik. Kalau ada yang mengganggu kawan, kalau ada yang bicara-bicara waktu guru menerangkan, siapa yang salah? Siapa tadi yang mengganggu kawannya? Dia Ustaz, dia yang ganggu saya tadi Ustaz. Tidak Ustaz, dia Ustaz. Baiklah. Jadi kalau mau menyalahkan, salahkanlah syaiton. Syaiton. Siapa yang salah nih? Siapa yang tadi buat keributan? Syaiton. Kenapa kamu telat dalam solat berjamaah? Kenapa lalai-lalai tadi main-main dulu? Yang salah syaiton. Dongkol dia, sakit hatinya kepada guru, sakit hatinya kepada teman. Yang salah syaiton. Jadi salahkanlah syaitan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan harus kita mintakan kepada Allah. Siapa yang kalau kita berangkat dari rumah, apa doanya yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Melangkah kita. Sebab kita menuntut ilmu, kalau tidak dibimbing dan dibantu oleh Allah, kita tidak bisa selamat perjalanan kita menuju sekolah kita. Sampai di sekolah nanti ada baca doa lagi. Masuk WC ada baca doa, keluar WC ada lagi baca doa. Semua yang kita lakukan penuh dengan doa-doa. Dan itulah yang harus kita tanamkan terus di dalam hati kita. Ada Allah. Ada Allah yang senantiasa mengawasi kita. Takbir. Ini dicatat nih sama Allah semuanya. Si Budi, ada Budi namanya? Tidak ada ya? Dia main-main ketika mendengarkan ceramah, catat. Ini dia mengganggu kawannya ketika dia sedang duduk di masjid. Dicatat. Semuanya dicatat. Nanti ketika kita di hadapan Allah, ketika kita sudah kembali nanti ke akhirat, semua ditunjukkan catatan. Siapa tadi solatnya yang rapi, yang bagus, dicatat. Yang main-main juga dicatat. Nanti kita menyesal. Pernah menyesal enggak? Anak-anak tahu menyesal? Apa menyesal itu? Aduh, gitu ya. Kenapa saya terlambat ya? Kenapa saya tidak dapat ujian? Itu menyesal tuh. Kenapa kita main-main? Nanti di akhirat semuanya menyesal. Orang yang datang sholat subuh saja, ini harus ada, kita yakini dengan keimanan. Orang yang datang sholat subuh saja menyesal dia. Datang setiap hari sholat subuh menyesal. Ketika ditunjukkan pahala sholat subuhnya, dia menyesal. Kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi ya? Siapa paling jauh di sini? Di mana rumahnya nak? Di Tabek Patah. Ada yang dari Tabek Patah? Masya Allah, ada yang Tabek Patah.
Nanti kata riwayatnya, dalam sebuah riwayat dikatakan penyesalan orang-orang yang rumahnya sudah jauh dari masjid, dia minta lebih jauh lagi rumahnya dari masjid. Nah, ketika kita sudah di sini, jangan sampai nanti kita menyesal dengan pahala dan amal-amal kita. Kenapa kita tidak menjadi anak-anak terbaik, generasi terbaik, padahal kita bisa melakukan. Insya Allah semuanya di sini akan menjadi anak-anak yang hebat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ayah bunda, yang pertama, solat merupakan kunci yang paling penting untuk kita tanamkan kepada anak kita, karena di sana ada nilai-nilai keimanan. Wazidnahum huda, kemudian Allah berikan petunjuk kepada mereka. Ayat-ayat yang dibaca oleh imam, anak-anak kita memang tidak tahu, memang belum hafal ayat-ayat yang dibaca oleh imam, tapi mereka mendengar, mereka menyimak, mereka menyimpan. Adalah ulama-ulama besar ketika itu, orang tuanya sudah membawanya ke majelis-majelis ilmu, ke dalam halakoh-halakoh Al-Quran. Maka ketika mereka umur 8 tahun sudah hafal 30 juz, 10 tahun sudah hafal 30 juz. Ketika mereka mulai membaca kitab, mereka sudah mudah menghafal kitab karena mereka sudah terbiasa dengan kitab tersebut karena sering dibacakan oleh guru-guru mereka. Jadi kalau sudah tanam keimanan ayah bunda, insya Allah nanti akan terus ditambah oleh Allah. Mereka akan akrab dengan ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Ketika mereka sampai kepada hafalan itu, insya Allah mereka akan lebih mudah. Wazidnahum huda. Nanti paham, nanti mengamalkan, nanti memahami lebih lanjut, dan bisa juga menyampaikan nanti kepada masyarakat semuanya. Wazidnahum huda. Warabatna ala qulubihim, kemudian Allah kuatkan hati mereka. Jadi kalau sudah terbiasa seperti ini ayah bunda, insya Allah mereka nanti pertama pesan, ayah bunda nanti bangunkan ya, atau dia setel alarm sendiri, atau dia nanti bagaimana caranya supaya bangun sendiri. Nah, nanti mereka akan menjadikan ini sebuah bekal yang luar biasa. Subuh berjamaah, Allah teguhkan hati mereka menjadi orang-orang hebat dengan salat ini. Warabatna ala qulubihim idh qamu, ketika mereka berdiri. Jadi nanti ketika mereka menjadi orang-orang hebat, berdirilah mereka dengan berdiri yang gagah. Orang yang punya percaya diri, orang yang punya harga diri, mereka akan berdiri dengan gagah. Orang yang punya masalah, orang yang banyak hutang, orang yang banyak persoalan, berdirinya tak betul, berdirinya loyo, berdirinya tertunduk. Bahkan orang yang banyak hutang tu tak sanggup dia untuk keluar dari rumahnya, takut dia menghadapi orang-orang. Seperti itulah kalau seandainya kita tidak menjadi orang-orang yang punya harga diri, berdiri dengan gagah. Berdiri tadi menggambarkan tentang bagaimana yang di dalam hatinya. Kemudian mereka berkata, pemuda-pemuda yang hebat tadi ketika dia berdiri berkata, anak-anak supaya tidak ngantuk, coba semuanya berdiri. Yang laki-laki berdiri, yang perempuan juga berdiri semuanya. Berdiri yang betul. Siap, gerak. Berdiri. Nampak kehebatannya. Serius nih berdiri semuanya. Ada yang belum berdiri? Abang-abang SMP juga berdiri. Ini SMP nih. Ayo bang, semuanya berdiri. Jangan berpangku tangan, ini masih subuh. Ayat surah Al-Kahfi ini mengatakan idh qamu, ketika mereka berdiri dengan gagah, dengan tegap. Bagaimana berdiri yang hebat? Berdiri yang gagah itu gimana? Siap, gerak. Kemudian mereka mengatakan, ikuti ya, Rabbuna. Tunjuknya
Angkat satu. Rabbuna. Rabbuna. Rabbus samawati. Rabbus samawati. Wal ard. Wal ard. Ulang lagi. Rabbuna. Rabbuna. Rabbus samawati. Rabbus samawati. Wal ard. Wal ard. Tuhan kami. Tuhan kami. Adalah Tuhan langit. Adalah Tuhan langit. Dan Tuhan bumi. Dan Tuhan bumi. Tuhan kami. Tuhan kami adalah Tuhan penguasa langit dan penguasa bumi. Allahu Akbar. Silakan duduk kembali. Capek? Capeklah duduk lagi, lebih lama duduk kan? Ayah bunda, anak-anak yang berdiri dengan gagah. Berdiri di sini bukan hanya berdiri nampak saja ya, tetapi berdiri yang sesungguhnya. Hatinya itu memang semangat, gagah, tegap. Mereka mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Maka ayah bunda, di dalam solat ini terdapat pelajaran yang luar biasa, tarbiyah yang luar biasa, seleksi yang luar biasa untuk kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi keluarga yang mendirikan solat. Dan ketika anak-anak kita menjaga solat, jangan khawatir ayah bunda. Siapa yang mau cita-cita kuliah ke Mesir? Lagi tahu Mesir nak? Sampai Ustaz Somad kuliah? Oh ada di belakang. Yang laki-laki ni kemana nih kuliahnya nih? Yang mau kuliah ke Turki? Turki le tahu? Turki. Yang mau kuliah ke Amerika? Yang mau kuliah ke Eropa? Weh, jauh ke Eropa kuliahnya mah. Dah turun. Dah turun. Kalau mereka solat, insya Allah kuliah kemana saja, sekolah kemana saja, tidak perlu kita khawatirkan. Karena dengan Allah dia takut, dengan Allah dia menjaga apa yang diperintahkan Allah. Tapi kalau anak-anak kita, anak yang sudah mulai nampak tidak solat, mulai melalaikan solat, khawatirlah ayah bunda. Allah saja berani dia lawan, Allah saja berani dia tipu, apalagi kita. Nah, maka ayah bunda tanamkan solat ini ke dalam anak-anak kita. Tanamkan solat ini kepada generasi kita. Anak-anak kita kalau sudah mulai mengenal mana yang baik, mana yang buruk, maka boleh dia jadi imam. Kalau tidak ada ayahnya di rumah, ayahnya sedang bekerja misalnya, anak kita latih dia jadi imam, latih dia tertib menjadi makmum. Nah, ayah bunda, setelah solat, bekal kita berikutnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah bekal yang luar biasa yang Allah sediakan untuk kita. Ini juga sumber kehebatan. Ini adalah juga sumber kebaikan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ialah yang telah menghadirkan seorang nabi, seorang rasul dari kaum yang ummi. Kaum yang apa? Ummi. Ummi, tak pandai menulis, tak pandai membaca. Ada rasul di sana. Yatslu alaihim ayatihi, ia membacakan ayat-ayat kami. Wa yuzakkihim. Ini Al-Quran akan membersihkan kita. Al-Quran akan menjaga kita. Gelas kalau bersih, diisi air, bisa diminum. Senang kita minumnya, mau kita minumnya. Mau minum? Nanti ya, ada minum dan snack yang disediakan oleh panitia. Tapi kalau gelas kotor, mau tidak minum?
Airnya bersih, tetapi gelasnya kotor, mau tidak minum? Walaupun diyakinkan airnya bersih, tapi kalau gelasnya kotor, maka tak mau kita minum. Hati kita selalu dikotori oleh dosa. Mengganggu kawan, itu dosa. Menzolimi kawan, kawan sedang enak-enak berdiri, kita ganggu, itu dosa. Satu titik hitam di hati kita. Telat solat, dosa lagi. Malas mengaji, dosa lagi. Tak mau bantu ayah bunda, dosa lagi. Setiap hari ada titik-titik hitam di hati kita. Setiap kita buat dosa, buat kesalahan, ada satu titik hitam di hati kita. Maka cara membersihkannya adalah dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Bisa baca istighfar? Coba semuanya. Astaghfirullahalazim. 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 Berapa kali sehari? 3. Itu baru 3 tadi ya. Baru 3. Kalau bisa setiap hari itu 100 kali. Gimana cara ngitungnya 100 kali? Cukup enggak jarinya? Ini. Atau pakai terserah lah ya, tasbih segala macam. 100 kali istighfar, karena kita banyak salah. Setiap kita buat salah dan istighfar, dihapus oleh Allah dosanya lagi. Salah lagi, dihapus lagi dosanya. Dan kalau seandainya kita bisa baca Quran, itu juga menghapus dosa-dosa kita. Wa yuzakkihim, dan membersihkan diri mereka. Barulah setelah itu ilmu dan hikmah akan diberikan kepada kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Barulah dada kita, hati kita terbuka dengan ilmu. Siapa yang hatinya bersih, dia akan semangat belajar. Siapa yang rajin bantu orang tua, rajin istighfar, rajin solat, rajin mengaji, insya Allah nanti dia menjadi anak yang juara di sekolah. Karena kenapa? Hatinya bersih, semangatnya kuat. Nah, ayah bunda, yakinlah Al-Quran sumber kemuliaan. Karena Al-Quran diturunkan oleh Zat yang maha mulia. Zat yang maha apa nak? Maha mulia. Siapa itu Zat yang maha mulia? Allah. Al-Quran ini diturunkan dari Zat yang maha mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Jibril itu adalah penghulu segala malaikat. Diturunkan dari Zat yang maha mulia, malaikatnya menjadi malaikat yang mulia, diturunkan kepada Nabi yang mulia. Siapa Nabi yang mulia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan pada satu bulan, bulannya menjadi bulan yang mulia. Bulan apa? Ramadan. Diturunkan pada satu malam, malam itu menjadi malam yang mulia. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Demikian hebatnya Al-Quran ini, ketika dia dibawa oleh orang-orangnya sampai pada tempatnya, maka seluruhnya menjadi mulia. Hati kita kalau diisi dengan Al-Quran, insya Allah juga akan menjadi hati yang mulia, pribadi yang mulia, akhlak yang mulia. Ada spanduk pernah Ustaz baca di depan, di atas ini, jangan tanya berapa hafalanku. Hafalan antum sudah berapa? Jangan tanya berapa hafalanku, tapi lihatlah akhlak Al-Quran yang muncul dari pribadiku. Jadi yang penting itu adalah akhlaknya, bukan hafalannya, tetapi akhlak yang Qurani yang harus kita munculkan. Jadi yang kedua bunda, setelah solat berjamaah tadi yang harus kita jaga, jagalah anak kita dengan Al-Quran. Motivasi mereka, dorong mereka, keluarkan investasi yang sebanyak-banyaknya untuk mereka beral-Quran. InsyaAllah investasi yang tidak akan pernah rugi.
Belum di akhirat, di dunia saja sudah Allah nampakkan, sudah Allah tunjukkan keberkahannya. Kasih mereka hadiah ketika mencapai prestasi Al-Quran. Dorong mereka, kalau ada program-program Al-Quran di sekolah, kita support dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa memotivasi anak-anak kita dengan Al-Quran. Yang berikutnya, jangan lupa zikir. Zikir. Setelah solat, anak-anak kita diajari zikir. Setiap waktu, setiap saat zikir. Ringan tetapi timbangnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istighfar tadi menghapuskan dosa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu luar biasa. Itu bisa memenuhi langit dan seluruh isinya. Kalau kita jalan mendaki, apa kita baca? Jalan mendaki, Allahu akbar. Kalau mendaki jalannya ya, pergi sama ayahnya naik motor, kemudian jalannya mendaki, Allahu akbar. Kalau tidak dibaca Allahu akbar, nanti batuk-batuk motornya. Kan? Tapi kalau Allahu akbar sampai dia di atas. Sampai di atas kita baca alhamdulillah. Kalau jalannya datar, subhanallah. Jalannya menurun, alhamdulillah. Hari-hari kita isi dengan zikir. Apalagi setiap waktu, setiap kesempatan bisa kita kerjakan. Ringan. Jadi 3 itu ayah bunda menjadikan anak-anak kita generasi yang hebat. Ketika hari ini musuh-musuh Islam berusaha mengotori anak-anak kita, merusak gelas anak kita, mencemarinya dengan dosa-dosa, kita harus selalu membersihkannya. Sampai akhir zaman ayah bunda, al-haq wal batil akan terus berperang. Jangan sangka al-batil akan diam. Jangan sangka syaitan akan diam. Jangan sangka anak-anak, orang-orang yang akan merusak anak-anak kita diam. Mereka sedang menyusun rencana, strategi, program dan dana-dananya untuk merusak anak-anak kita. Kita juga harus punya program ayah bunda. Solat berjamaah, kemudian Al-Quran, kemudian zikir, itu selalu kita hidupkan di sekolah kita, di rumah kita, untuk bagaimana mencetak generasi-generasi terbaik. Mereka lah generasi harapan kita ayah bunda. Kalau generasi hari ini kita bekali mereka dengan bekal-bekal yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat nanti 20, 30 tahun yang akan datang mereka akan menjadi hebat. Akan ada di sini yang akan menjadi presiden. Amin. Siapa yang mau jadi presiden? Ada yang menjadi menteri. Mau jadi menteri? Yang mau jadi gubernur? Sedikit yang menunjuk. Ya memang seorang gubernurnya kan. Yang mau jadi bupati. Atau jadi ibu presiden juga boleh. Ibu menteri, ibu gubernur, ibu bupati. Maka mereka akan menjadi generasi hebat yang menjaga solat berjamaah, yang Al-Quran di hatinya, kemudian senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, itulah yang bisa kita berikan pada kesempatan hari ini, pengingat untuk kita semua termasuk kami pribadi. Mari kita sukseskan program-program di sekolah, program-program di masjid kita ini, agar bisa masjid menjadi sentra pembentukan dan penempaan generasi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.